Kan Pak, itu varietasnya apa saja dan bagaimana ceritanya kok kenapa banyak sekali gitu loh Pak. Ya, masalahnya gini Pak, saya nggak mudeng ya masalah jagung manis kok macem-macem, dari satu perusahaan aja macamnya A sampai Z, itu belum perusahaan yang lain. Kenapa sih nggak satu varietas saja lah? Ini mohon pemahaman pencerahan Pak, Pak Sofirin mohon pencerahan. Itu ada tiga peranan ya, fungsi dari jagung, yang dibilang 3F. 3 fungsi. Pertama, jagung itu bisa dipakai sebagai bahan baku BBM, bahan bakar. BBM? Pak Kumis, yoi, bisa dimulai? Oke. Nanti nyalain benihnya lagi, benihnya enggak gini, jelek gini, padahal dia yang salah sendiri. Ini kan sudah kita berikan informasi nih. Nah sekarang lebih detail lagi, misalkan Golden Boy itu apa keunggulannya, terus kemudian apa namanya ini Prima, Top Green, Sweet Boy, satu persatu. Dari mana dulu nih? Dari yang dataran rendah Pak. Oke. Dataran rendah. Saya rasa secara umum dulu ya. Ya, secara umum. Bahwa semua jagung bisi, ya berarti kan termasuk juga yang pipil, itu dikenal kawan-kawan petani kita dimanapun tahan bule. Tahan bule. Paling tahan bule. Itu umum ya, secara umum ya. Umum. Semua varietas ya Pak, jagung bisi lah tentunya ya. Kemudian kita melingkup lebih sempit ke jagung manis kita. Sama, secara umum jagung manis kita juga jagung manis bisi ya. Ya. Tahan bule. Secara Semua umum. varietas yang disebutkan tadi ya Pak. Ya. Oke. Itu dari sisi dari budidaya lah ya. Kemudian dari sisi varietas adalah bahwa kategori jagung manis itu kan sayur. Kesayuran berarti. Bicara sayur, secara umum kan memang umurnya pendek. Ya kan, apapun lah ya. Oke, ya, sayur karena kata sehari, 2 hari, 3 hari. Dalam arti kata manakala itu ditaruh di suhu kamar. biasa ya Pak. Ya, tidak di dalam kulkas. Kalau di dalam kulkas lain ya. Tapi secara umum sayur sifatnya memang begitu. Ya. Nah, untuk jagung manis kita punya itu bahwa ya sebagai sayur tentunya mempunyai sifat seperti itu. Secara umum ya. Tapi ternyata kita punya jagung manis bisi hampir semua varietas itu sangat tahan daya simpan. Luar biasa. Ini yang tadi disebutkan ada beberapa varietas ini tadi ya Pak ya? Sangat tahan. Harusnya, kalau nggak salah ya Pak, mohon maaf, persepsi saya, karena masuknya sayuran nih, kayak macam apa ya, dijaga kadaluwarsa Pak, atau expirednya. Biasanya sayur itu konsumsi secepat mungkin. Betul. Lebih cepat dikonsumsi, lebih segar, lebih bagus kan, daripada dibiarkan berlama-lama nanti kan akhirnya kan layu dan lain sebagainya, mengurangi apa protein dan lain sebagainya kalau nggak salah begitu ya. Iya. Intinya begitu. Tapi ternyata varietas-varietas dari bisi itu malah justru bisa agak lama ya Pak. Agak lama. Kalau yang lain Pak, saya tahu Pak Sobir ini kalau varietas yang lain itu apa nggak bisa seperti yang bisi Pak? Secara umum mereka itu sehari itu sudah kisut. Oh, apa ya? Mengkeret gitu ya? Itu yang buahnya itu ya Pak? Sehari 2 hari. Sehingga bagi kalangan pembisnis jagung manis itu merugikan. Oh, cuannya kurang malah. Iya, karena kisut. Bukan di situ, jadi rugi. Kalau cuan kan berarti mungkin dari marginnya margin, tuh oke. rugi. Ruginya bagaimana Karena ceritanya? gini, misalnya kita contoh pedagang jagung bakar, beli jagung panas lain, beli anggaplah kalau saking banyaknya pedagang ya, anggaplah beli 10 kilo, hari ini beli, cuma laku 5 kilo, lah yang sisa 5 kilo untuk besok. Ya untuk besoknya kan, karena nggak laku kan? Nggak laku. Nah kalau ternyata kisut, siapa yang mau beli? Oh, Jadilah sampah. pemahamannya begitu. Jadilah sampah, rugi kan? Oke, ya. 50%. Masuk ya. Nah, kita kenalkan ke mereka, kita punya Top Green, punya Golden Boy, wow gitu. Ini yang kita butuhkan. Oke. Kenapa? Karena ini disimpan 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari masih oke. Sebentar, saya potong. Masih seger, rasanya pun masih manis. Mumpung saya ingat Pak Sob, Oke, maaf. oke. Saya pernah, tadi saya sudah bilang pernah jalan-jalan dan saya itu pecinta jagung rebus maupun bakar. Saya kemarin tuh ke ini Pak, Batu Raden. Batu Raden Jawa Tengah yang bagian barat Pak. Ya. Purwokerto. Ya, Purwokerto itu kan banyak itu Pak, di sepanjang jalan menuju lokasi wisata itu kan berjajar-jajar ini. Ada satu fenomena yang itu realita Pak. Pedagang yang satu itu ramai sekali Pak. Ramai sekali. Yang lain-lain itu ya hanya satu dua.
Bahkan ada yang saya lihat, saya juga dari kejauhan itu mau parkir itu, mereka beli dimakan tuh kayak bisik-bisik sama temennya kayak gini tuh, terus dibuang Pak. Terus ikut yang itu, yang pindah itu. Saya kan orangnya keponan nih Pak, ya penasaran kenapa gini kan. Nah, rupanya gini Pak, yang tadi Pak Sobirin bilang tadi bahwa kemungkinan yang dijual yang pedagang yang ini tadi sudah yang benih yang kemarin, sehingga kisut itu rasanya juga mempengaruhi minat konsumen kan Pak. Iya, bisa jadi begitu. Gitu. Ya, ini saya jadi ingat begitu. Ternyata yang di kerumunan tadi itu memang bener Pak, masih kelihatan seger-seger, sehingga kemungkinan harga agak sedikit mahal pun konsumen pasti oke lah. Iya. Kan tadi sudah bilang, ada harga, ada rupa kan Pak. Yang penting enak, saya seneng, mau berapapun saya beli. Daripada murah tapi nggak enak kan. Ternyata salah satu keunggulannya itu ya Pak dari Jadi bicara kisut ya, umur udah kisut otomatis kan rasa manisnya hilang. Betul lah, airnya susu tadi Pak. Kita kembali ke air susu tadi. Bisa diketiru. Iya, saya terus inget airnya susu terus itu ya. Ini kan kisut itu kan air susunya sudah nggak ada Pak. Iya, mengering kan, menguap lah ya istilah ya. Nggak tahu disedot siapa itu. Pokoknya hilang. Hilanglah manisnya. Oh gitu ya, bukan hilang susunya loh Pak. Oke. Nah kita punya itu biar udah 6 hari 5 hari masih tetap manis. Oh iya. Jadi diakui oleh semua katakanlah pelaku bisnis di pasca panen ini. Apakah yang dari jagung bakar atau yang di Jasuke, saya merasakan manis sekali, begitu. Padahal udah sekian hari. Nah, sehingga memang kalau kita bicara simpan, artinya kita nyimpan jagungnya memang berkelobot. Betul. Kalau kelobotnya itu istilahnya katakanlah berubah warna, tidak jadi istilahnya berubah warna. Kalau 5 hari, masa nggak mau kan nggak mungkin. Nggak ada lah jagung yang bisa bertahan hijau melulu. Lagi itu tadi kembali konsep tadi, hijau kelobotnya ngapain kalau isinya kisut? Nah. Saya setuju. Ini lagi-lagi saya punya cerita, Pak. Oke. Punya cerita. Kalau yang tadi itu masalah rasa mungkin ya, Pak. Karena yang ini kisut, jadi jualannya juga nggak laku banter. Yang ini sementara ini masih seger, masih agak fresh itu laku banter. Saya juga ada cerita lagi, Pak. Persepsi pedagang, bukan pelaku usaha tani, pedagang, Pak. Pedagang jagung bakar atau jagung rebus itu, persepsinya dia itu, kalau saya itu punya dagangan yang warna hijau, konsumen saya akan tertarik. Itu ternyata saya buktikan itu nggak benar juga Pak. Karena gini, yang tadi Pak berkerumun tadi sudah kuning Pak kelobotnya. Saya tanya itu setoran kapan atau beli kapan? Saya kan orangnya kan ya tanya nggak bayar aja kan, iya kan Pak? Kritis. Nah, kan ya. Saya mau dapat yang enak kan. Saya tanya Bang, itu beli kapan atau di store? Abang beli atau di story? Saya biasanya kadang beli, kadang di store, Pak. Itu kapan? Sudah 2 hari. Kuning-kuning ya, Pak? Kalau saya kan nggak penting kuningnya, yang saya jual ini kan dalamnya. Itu memang betul begitu ya, Pak, kalau jagung kita? Kalau yang udah tahu, nggak peduli warna ininya. Baik di pedagang pengepul tadi, yang pedagangnya ya, maupun di yang pelaku pengecer-pengecer di jagung bakar dan sebagainya. Pedagang pun optimis karena udah punya pelanggan tetap dan mereka maunya iya gitu, Golden Boy. Iya, makanya bener juga kata si penjual ini Pak. Saya pikir, iya. Ngapain mikir kelobot? Kalau dalamnya hijau pun kelobotnya udah kisut-kisut kayak gitu, air susunya tadi udah hilang Pak. Mau dijual, mohon maaf. Kalau kita sebagai cowok mandang cewek, dilihat kok nggak sedap, udah kisut-kisut, mana kita mau Pak, kan cari yang seger-seger kan Pak. Mohon maaf kan Pak, dulu waktu kita masih muda. Kalau pengalaman, curhat Pak. Oke Pak, berarti masuk akal juga Pak Sobirin, apa yang Bapak sampaikan tadi memang masuk akal, nggak mengada-ada, karena saya membuktikan sendiri. Nah, ini buat pengalaman, buat edukasi, buat masukan bagi sahabat BISI dimanapun berada, tentunya juga konsumen Pak. Oh iya, kan? Pasti. Jangan, itu yang hijau kita beli, tahu-tahunya dibuka itu sudah terlanjur dibakar atau direbus, dia sudah bayar tapi kecewa. Nah ini kan yang perlu di situ kan. Berarti memang kita itu punya keunggulan yang melebihi di atas yang lain-lain ya Pak. Betul. Semua varietas jagung BISI itu. Oke Pak. Terus dari sisi yang lain Pak,
Golden Boy misalkan dibanding dengan Prima, tentunya Pak ya, ibarat kata kita itu sebuah keluarga, bapak ibu lah punya anak 6. Nah, walaupun satu bapak satu ibu kadang-kadang kan karakternya berbeda, punya keistimewaan lain-lain. Saya ibaratkan varietas jagung manisnya BC ada 6 tadi. Maaf, saya koreksi. Oh iya, gimana? Kita ada varietas lagi juga sebenarnya Sweet Lady 27. Oh, ada lagi juga. Ini juga tuh lahan bawah. Cuman memang saat ini spesifikasinya masih di daerah tertentu. Ya memang itu juga fanatik. Ya. Jadi Sweet Lady 27 itu juga bisa lahan bawah dan memang lahan bawah. Berarti ada alternatif lain ya Pak? Nanti jangan terkunci di angka 6. Oh iya, berarti lebih dari itu? Lebih, iya. Kayak saya nggak tahu Pak, saya saking saya dengar-dengar dan lihat tuh BC itu kan produknya satu macam jagung manis itu, banyak. Iya. Ternyata memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pasar sesuai dengan segmennya betul, Pak. Iya. Bukan membingungkan petugasnya Pak. Iya. Petugas bingung ya, terserah kan gitu kan. Yang penting tadi kan diedukasi, diberikan pendampingan ya. Oke, mantap sekali. Karena memang sejalan dengan perkembangan zaman, segala-segalanya kan perlu disiplin dalam mereka secara fokus terpisah sehingga lebih produktif, lebih bisa memenuhi harapan dari sisi manapun kata lebih. Oke. Kalau ini Pak, ini kan di hadapan saya kan ada 2 macam varietas ya Pak. Ini apa ini sebagai contoh dari itu yang disebutkan tadi ada beberapa varietas itu Pak. Kalau betul. Ini contohnya ya Pak ya. Iya. Kalau yang ini yang apa ini Pak? Boleh dijelaskan Pak? Kalau ini adalah Golden Boy. Ini yang tadi ngapain mikirin klopotnya? Oh iya. Dengan isinya. Ini saya kan lihat ini kan. Iya. Memang gitu. Ini petikan kapan ini Pak? Ini kayaknya udah 3 harian. Oh 3 hari ya. Jadi Iya. Bisa dibuka ya Pak? Bisa. Coba ini. Nah isinya masih melenis. Ini masih melong-melong, masih seger. Bener Pak. Kalau yang lain bang masih kisut. Ini sahabat BC, boleh dilihat di pencinta jagung manis, Golden Boy. Jadi sudah 2-3 hari kelobot menguning, tapi setelah dibuka kayak jagungnya Pak Kumis. Masih mulus kan Pak ya? Mulus full, mulus full Pak. Ini wah cocok sekali. Nah ini Pak kemarin yang tadi saya bilang untuk di pedagang itu Pak, ternyata pedagang itu juga nggak mikirin apa sih saya yang jual bukan klopot kok, kan buahnya gitu kan, tongkolnya Pak, bukan kebalik ya Pak, tongkol jangan dibalik Pak, tongkol Pak. Ini yang Golden Boy ya Pak? Jungle. Besar ya Pak ya? Besar. Wah, keren full. 1 kilo isi 2 tongkol. 1 kilo isi 2 ya, karena ini ya Pak. Besar. Oke Pak. Tadi Pak Kumis lihat. Full. Muput. Orang bilang Jawa muput, ya muput sampai ke atas. Full. Muput full sampai ujung. Ini ada kumisnya juga nih. Oke, itu yang Golden Boy ya Pak ya. Golden Boy. Kemudian yang ini? Ini Prima. Oh varietas Prima. Coba kita buka. Boleh. Ini masih hijau, mesti ya lebih seger Pak. Iya. Oh, petikan kapan ini Pak? Ini petikan kemarin sore. Berarti 1 hari, udah 1 hari ya Pak? 1 hari. Lah bener juga. Selain full, bahasanya Pak Sob full. Nah, ada kumisnya. Nah, kayak kumisnya Pak Sobirin, tipis nih. Kalau ini kumis saya Pak, agak tebal Pak. Iya. Saya akui. Iya. Kalah tebal. Gak apa-apa. Fungsinya oke. Sama-sama untuk menggelitik. Iya, makanya sama istri kita dipotong. Jangan. Itu yang saya suka. Salah itu. Iya, saya suka itu. Kita harus begitu. Iya, oke. Ternyata Pak, nih lebih seger. Tapi ya saya setuju Pak dengan apa yang disampaikan Pak Sobirin. Artinya memang kenyataan varietas jagung manis dari BC apapun itu ternyata kuat daya simpan walaupun masih di kelopot dengan suhu kamar lah, suhu rata-rata di luar lah, di luar, bukan di dalam kulkas atau di freezer atau di apa kan. Nah, ini karena memang yang diinginkan konsumen salah satunya kan rasa Pak. Oh iya. Rasa itu kan nomor 1 gitu kan. Dan rasa bukan sekedar rasa manisnya, tapi juga rasa di lidah.
teksturnya. Oh, Lebih lembut, iya. lebih kasar dan sebagainya. Nanti kalau kita Pak Kumis membahas ke masalah macamnya food tadi dari jagung manis, itu akan Pak Kumis mungkin kaget. Itu nanti aja. Ya, nanti episode berikutnya. Wah, oke. Yang nih. pasti Prima ini spesifikasinya adalah sekalipun secara umum jagung manis bisi itu tahan bule, ini yang paling tahan. Sehingga Jadi kalau punya kelebihan dibanding teman-temannya tadi, saudara-saudaranya biji tadi, atau bagaimana? Secara umum memang kita punya semuanya Tahan, maksudnya kan? Tapi ini yang paling bandel. Kan dia paling bandel. Jadi Anak-anak ada anak 6, 7 atau berapapun, dia itu yang kuat fisiknya ya Pak. wah, jadi misalnya Pak Kumis mau tanam tadi di Purwokerto, di mana lah. Nah, di lahan yang tinggi, dingin itu kan? Iya, kemudian di situ ada endemik bule. Ini jawabannya. Ini. Menter ini. Oh. Menter aja itu. Tahan banting Pak Tahan berarti. banting. Wih. Ini yang membuat di daerah Kediri Pare itu sangat digemari. Karena mungkin di daerah situ sudah mulai jenuh karena memang monoton selalu ditanami jagung manis, jagung ya. Jadi akhirnya ada endemiknya. Ini jawabannya. Iya. Kita punya banyak kawan di Pare, kalau nggak ini nggak mau. Tapi walaupun tongkolnya lebih kecil dari Golden Boy ya Pak, nggak masalah ya Pak? Ini karena memang petiknya lebih muda. Oh, lebih muda, berarti jadi belum. Untuk menghormati kehadiran Pak Kumis ini Wah, gitu. ini. Makanya saya kan pengen tahu. Ya. Berarti belum maksimal ya berarti. Oke. Berarti Karena kan kehadiran Pak Kumis juga mendadak nih, jadi wah malam-malam. iyalah, saya pengen ketemu ahli lah menjelaskan ini karena apa Pak, di podcast Pojok Pak Kumis ini kita memberikan pengetahuan kita sharing kepada sahabat bisi, kepada pemirsa setiap podcast kita, kepada petani crop apapun itu memberikan masukan, sehingga nanti harapan kami dengan adanya media seperti ini kan beliau-beliau itu jadi tambah pengalaman, oh ternyata begini-begini ya, nggak hanya sekedar wah beli ini kan, nggak ada edukasi seperti tadi. Timnya Pak Sobirin tadi ada pendampingan mulai dari petani, dari pengepul kecil ke pengepul besar sampai ke pasar induk, itu kan salah satu keistimewaan. Nah, ini tujuan kita begitu Pak, tidak hanya sekedar kita tuh ngobrol masalah produk, tapi edukasi, memberikan masukan, sharing, kan kita berbagi ilmu kan. Betul. Baik Pak Sobirin. Ini berarti cocok sekali Pak, cocok sekali berarti. Dan sebenarnya, sorry Pak Kumis, ini kalau ngomong Golden Boy itu nggak ada rambung-rambungnya. Banyak juga kelebihannya ya? Banyak sekali, karena memang Golden Boy ini segalanya ada, dari sisi manapun. Ya. Contohnya Pak? Contohnya ya. Tadi kan tahan bule. Ini agak kembali ke teknik budidaya ya. Nggak apa-apa, itu kan ada hubungannya Pak, ada kolerasinya. Ada nilai lebih yang dimiliki oleh Golden Boy. Dan tak tertandingi oleh varietas yang manapun. Baik bisi mau apalagi kompetitor ya Pak, atau varietas yang lain ya Pak. Apa itu Pak? Dari sisi babycon. Babycon. Maksudnya? Jagung putren. Babycon, jagung sayur. Oh, jagung sayur yang dipetik masih kecil muda itu, belum ada isinya ini Pak ya. Oh. Masih baby. Istilahnya babycon. Baby itu bayi ya. Mohon maaf Pak, SDM saya kurang jadi nggak tahu babycon itu apa. Jagung bayi. Itu kan sekarang ada tren begitu. Sate kan enaknya yang muda. Waduh, akhirnya balibul. Oh ya, batibul. Bawah 3 bulan. Makanya enak, tapi kasihan masih baby dimakan. Tapi ini enggak. Karena sayur memang ya semua bagian dari sayur biasanya bisa dikonsumsi. Lah untuk jagung ya di jagungnya ini. Lah kembali ke babycon. Golden Boy ini paling tinggi hasil babyconnya. Banyak bisa mengeluarkan itu, berpotensi mengeluarkan babycornnya itu banyak. Jadi kalau per hektar itu 1 hektar Golden Boy itu bisa menghasilkan kira-kira 2,4 ton. Babycornnya sendiri? Babycornnya aja, masih berkelobot. Jadi kalau di tingkat petani misalnya harinya 3.000 per kilonya. Per kilonya? Dikalikan berapa itu kan? 2,4, anggaplah 2 ton deh. Ya 2 ton lah gampang ya. Itu 3.000 sudah berapa? 6 juta. 6 juta. Itu menutup biaya beli benih. Beli pupuk dan lain sebagainya, pestisida ya Pak ya, mungkin tenaga kerja ya. Nah, ini sesuatu yang mungkin belum banyak dikenal khalayak. Di daerah tertentu.
Saya potong lagi, Pak. Oh. Saya kan lagi-lagi penasaran dan awam. Yang dimaksud babycon tuh golden boy ini sengaja ditanam dijadikan babycon atau ada induknya ini muncul babyconnya, Pak? Gimana, Pak? Kalau ada penjelasannya? Oke. Golden boy itu dalam satu batang bisa muncul sampai 3 tongkol. Oh, nah itu yang saya tanyakan, Pak. Kan Iya, itu. setahu saya itu Iya. memang dibuat babycon. Iya. Jadi hanya panen babycon, bukan begitu ya, Pak ya? Bukan. Jadi istilahnya tadi saya sampaikan nilai tambah. Oh, ada kelebihan yang di situ tadi. Added value. Oke. Ada kelebihan itu kan. Jadi secara umum bisa 2 lah ya. Dalam umum 2. Dua tongkol dalam satu batang. Yang dijadikan tongkol utama ini yang kita ambil sebagai jagung manis. Ya, yang paling atas misalkan ya. Betul. Nanti yang kedua, Misalkan yang ketiga itu manakala umur 45, 50 hari dipotong. Kira-kira ya 5 minggu lah ya, dipotong, dipetik maksudnya, dipetik muda. Jadi babycon. Berarti ini yang bawahnya lagi ya, Pak ya. Berarti ini utama tetap. Berarti yang bawahnya itu muncul tunas atau tongkolnya lagi, tapi di waktu masih babycon itu dipetik gitu ya, Pak ya. Untuk tambahan sayur juga bisa ya. Itu juga punya nilai ekonomi tinggi juga karena kalau babycon itu masih kelopot ya, yang sorry saya gambar. Masih, iya. Kelopot. Tapi kalau udah dikupas jadi tinggal masak aja, tinggal motong-motong aja lah ya. Bisa sampai 15.000 per kilo. Oh, iya. Mahal juga ya, Pak. Berarti untuk penambahan income juga lumayan itu ya, Pak, lumayan banyak gitu loh. Dan satu hal bahwa di konsumsi tingkat manapun, di hotel bintang 5, bintang berapa dan sebagainya, hampir selalu ada babycon untuk capcay, campuran dan sebagainya, untuk sop, ya. Bahkan kemarin kita sempat ke Hokkaido, ke Tokyo. Woi, keren full suwe. Hokkaido. Di sana kita melihat bahwa konsumsi yang kita nikmati, menu-menu ala Jepang kan, ada babyconnya. Kita beli di bandara kan, ini buru-buru waktu, kita beli nasi kotak. Di dalamnya ada banyak sekali. Ada sayur berbahan babycon itu. Wow. Jadi sebenarnya itu tadi eksklusif. Eksklusif. Justru jadi yang di kalangan atas ya, Pak, ini ya konsumennya ya, Pak ya. Iya. Nah, makanya kalau kita ingin Oke. daerah-daerah Bapak Ibu yang tidak manfaatnya sayang. Ini penting sekali, Pak. Bergizi tinggi juga. Iya. Karena gini, Pak, setahu saya tidak semua jagung biasa atau jagung manis, jagung lah pokoknya, jagung pakan atau jagung ini sayuran, itu umumnya, Pak, kalau buah lebih dari satu, itu mengganggu yang tongkol utama, Pak. Kalau ini mengganggu apa tidak, Pak? Tetap full atau bagaimana? Secara katakanlah secara metabolisme iya. Makanya sebaiknya dipetik. Tapi kalau yang dibiarkan ya tetap produktif. Ada ya, juga ada buahnya bisa ya. Ada yang memang wah sayang nih. Sayang ya. Jadikan 2. Tetap yang bisa keluar 3, yang paling akhir, yang paling bawah. Iyalah, pasti kok mengecil, lebih kecil-kecil. Ya. Tapi kan bisa berpotensi kan, Pak. Tetap bisa produktif. Tapi memang ya mereka pikir lebih bagus sih. Ya sudah monggo. Cuma kita sarankan yang utama aja yang jadikan. Saya pikir ini, Pak, golden boy itu karena ada kelebihan masing-masing ya, ternyata secara umum tahan bule. Ternyata untuk prima itu paling tahan bule. Ya kan, Pak? Iya, ada kelebihan. Iya. Ini kalah. Tahan bule. Sama-sama tahan. Maksudnya kan ini lebih kalah. Iya. Beti. Cara misalkan kita berdua itu hujan, Pak. Kita main hujan-hujanan. Mungkin Pak Sobirin ini yang ini lebih tahan batuk ini. Ya, saya langsung masuk angin. Nah ini, Pak, tahan tapi nggak begitu. Iya. Tapi sebaliknya, Pak, untuk di babycorn-nya ini juga bisa. Tapi lebih potensi yang ini kan, lebih banyak. Begitu kan, Pak? Betul. Ada kelebihan yang masing-masing di samping yang kelebihan umum tadi loh, Pak. Iya. Itu kan ya harus mengedukasi kepada sahabat bisi kan begitu, Pak. Biar tahu. Tidak hanya oh manis, ya semua jagung manis ya, itu kan, Pak. Kalau jagung tawar ya beli jagung tawar kan. Tapi kan tadi saya bilang kelebihan secara secara individu lah, secara individu itu apa sih? Nah ini sudah salah satu dijelaskan Pak Sobirin bahwa ini punya kelebihan yang
juga dimiliki tapi nggak sebanyak ini. Iya. Grabicon kalau ketahanan bule ya sama tahan, tapi lebih bandel yang di sini, terutama untuk nanti disegmenkan ke yang endemik bule. Betul. Biar nggak salah, apa sih produk atau varietas dari biji yang jagung manis di endemik bule? Pakai Prima di dataran rendah, kan begitu toh Pak? Istilahnya kan? Iya, betul. Kalau mau ada nilai tambah, nanam apa? Golden Boy saja, dia juga bisa di bebekonan banyak, kan begitu toh Pak? Istilahnya seperti itu. Betul, Oke, betul. berarti kalau tadi kembali ke yang Hokkaido, itu Jepang ya Pak ya? Iya. Jepang sana ya Pak ya? Iya. Berarti kalau masuk hotel, mau di resto, makan, jagung manis, hai gitu ya Pak ya? Oh, hai gitu, pokoknya nggak bisa hai gitu. Hai ya. Kalau jagung manis produk lain, hai ya gitu kan Pak ya? Iya. Oke, wah kapan-kapan saya diajak dong, biar duo kumis ini ke sana dong. Sama-sama kedua ya. Iya, ini satunya Hokkaido, kayak gitu ho saja kan, ya udah enak toh Pak. Iya. Insya Allah. Ya, oke. Terus dari itu tadi menarik sekali Pak. Saya itu sampai kalau sudah kayak gini tuh kan nggak ingat waktu, nggak apa-apa ya Pak. Mau ketemu ya. Waktu untuk Pak Kumis. Lah, jangan-jangan nanti saya Pak Sopirin. Aduh Pak Sob. Nanti kita mau podcast lagi, waduh saya jadwalnya penuh nih. Lah ini mau ketemu. Oke. Susah amat saja nggak susah loh. Sama lah, saya juga untuk Pak Kumis ya susah. Oh iya. Sibuk sekali. Artis Pak Sibuk biasa. full. Iya, apalagi itu. Jadi makanya kita syukurilah bisa ketemu. Oke. Sama-sama ketua IKT. Ikatan Kumis Tebal dan Tipis. Bisa jalan kelas. Oh, enggak. Ikatan Kumis Tebal dan Tipis. Oke. Terima kasih. Itu tadi dari sisi kelebihan secara varietas, keunggulan-keunggulan, walaupun masih banyak lagi ya Pak. Kemudian gini Pak, kembali kita lagi-lagi ke konsumen, ke konsumer dan ke pedagang dan pelaku usaha atau petani yang nanam jagung. Secara umum pasar Pak, jagung manis secara umum, bukan hanya biji saja, semua varietas apapun itu. Sebenarnya kriteria pasar itu yang diinginkan yang bagaimana sih? Atau yang tadi sebut bobot, atau warnanya bisa cerah, tahan simpan, atau bagaimana? Itu kan banyak kriteria. Ini boleh dijelaskan, itu loh Pak. Apakah dari semua varietas jagung biji itu sudah memenuhi kriteria keinginan pasar di masing-masing segmen tadi, atau bagaimana Pak? Secara keinginan pasar Pak, yang saya tanyakan keinginan pasar itu yang bagaimana sebenarnya? Atau yang bobot tadi sudah disebut, kalau Golden Boy itu 2 aja kemungkinan sudah mencapai 1 kilo. Kalau yang lain kemungkinan bisa 2,5 atau 3 kilo. Nah, ini secara keinginan pasar Pak, bagaimana Pak? Iya. Sobrin? Berarti sahabat visi ini informasi yang sangat baik ini, terutama ke petani Pak, petani penanamnya lebih semangat kan? Ternyata peminatnya lebih banyak. Bisa untuk ini. Wah, aku juga mau budidaya jagung manis lah. Apa itu kapal terbang, yang mana yang cocok? Nanti kan petugas kita kan banyak yang menginformasikan. Memang kita punya beberapa varietas, memang ada beberapa nilai-nilai spesial juga. Kita tadi asik di Golden Boy. Betul. Kita punya top green. Top green, ya. Top green, jadi ya greennya top. Top, ya. Green hijau kan, ya. Jadi kelompoknya hijaunya. Hijaunya top, paling top lah ya. Manisnya juga top. Manisnya sangat top. Warna kuningnya biji juga top. Nah ini untuk yang jagung bakar disukai banget. Sukai banget ya. Karena apa ya? Jadi top green ini mana kali bakar bisa langsung berubah cepat. Kuningnya kuning lebih gold, lebih enak.